Bab 2176. Segera Ye Yunfei dan Hun Lao memasuki area kabut tebal di depan. Ye Yunfei segera merasa bahwa ada hukum misterius yang mengisolasi persepsinya tentang kekuatan jiwa, dan tidak menyerang lautan jiwanya, mencoba untuk membuat jiwanya menjadi psikedelik. Sungguh hukum ilusi yang brilian. Hu Miao tiba-tiba berkata. Saat Ye Yunfei menjadi semakin kuat, Hu Miao menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di menara hantu. Karena ada banyak waktu di menara hantu, kekuatan Hu Miao saat ini juga sangat bagus, dan dia telah mencapai kesempurnaan alam surga. Akan menjadi setengah kaisar, karena keluarga Taiko Tianhu ahli dalam ilusi, sekarang ilusi Hu Miao dapat digunakan untuk menghadapi Ban Emperor. Hu Miao muncul di samping Ye Yunfei, merasakan hukum ilusi yang terkandung dalam kabut di sekitarnya, dia sedikit bersemangat. Guru, ada hukum ilusi yang sangat cerdas di daerah berkabut ini. Latihan saya sangat membantu, kata Hu Miao. Aku tidak tahu apakah ada bahaya di sini. Ye Yunfei mengerti maksud Hu Miao, melihat sekeliling pada kabut tebal yang tampaknya tak terbatas, dan sedikit khawatir. Area kabut tebal ini sangat luas, dengan kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia tidak bisa melihat akhir sama sekali. Tuan, jangan takut, saya merasa seperti ikan di air di sini, dan lingkungan ini sangat cocok untuk saya. Kata Hu Miao, ya, jika kamu benar-benar ingin, berlatihlah di sini sebentar, tapi hati-hati. Ye Yunfei hanya bisa mengangguk setuju. Tuan, jangan khawatir, saya akan memperhatikan keselamatan. Hu Miao sangat gembira dan dengan cepat menjawab, Tuan, izinkan saya membantu Anda menemukan pintu masuk ke Skybreaker terlebih dahulu. Dalam kabut ini, kemampuan persepsi Anda mungkin tidak sebaik kemampuan saya. Kata Hu Miao, itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei, Hu Miao dan Hun Lao berjalan bersama. Menurut lelaki tua itu, pintu masuk ke Skybreaker berada di belakang area berkabut. Namun area berkabut ini memiliki hukum sihir yang sangat cerdik, jika kekuatannya tidak cukup, sekali Anda terjebak, akan sulit untuk keluar. Tuan, arahnya salah, kita sudah menuju ke belakang. Ikutlah denganku. Tiba-tiba, Hu Miao berteriak, berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Benar saja, kami hampir berbalik. Ye Yunfei dan Tuan Hun segera bangun, sedikit terkejut, dan buru-buru berbalik untuk mengikuti Hu Miao. Tidak heran senior mengatakan bahwa bahkan seorang master di tingkat kaisar surga akan berada dalam bahaya jika dia memasuki alam pemecah langit. Di daerah berkabut ini saja, bahkan jika kaisar surga datang ke sini, mungkin akan memakan waktu sementara sebelum dia bisa keluar. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. Ya, tingkat energi ruang saya sudah di tingkat kaisar surga, tetapi jika saya tidak hati-hati di sini, saya akan pergi ke arah yang salah. Petik 2. Pria tua itu juga menghela nafas. Saya mengerti mengapa kedua senior itu merekomendasikan Anda untuk datang ke sini untuk istirahat. Bahkan, mereka meminta Anda untuk datang ke sini untuk bersembunyi. Di daerah berkabut ini, bahkan kekuatan jiwa dari penguasa Kaisar Langit mungkin tidak dapat sepenuhnya merasakannya dengan kabut ini. Dengan isolasi daerah itu, diperkirakan 3 Kaisar Agung Surgawi dan penguasa istana para Dewa Surgawi akan kesulitan mengetahui keberadaan Anda, kata lelaki tua itu lagi. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei membiarkan Hu Miao memimpin. Sampai 2 hari kemudian, Tuan, kita akan melewati area berkabut ini. Hu Miao tiba-tiba berkata dengan gembira, sambil mempercepat dan bergegas ke depan. Setelah beberapa saat, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas, dan kehampaan yang tumpul dan kacau muncul. Tuan, bagaimana? Saya baik-baik saja, Hu Miao berkata dengan bangga. Sangat kuat, jawab Ye Yunfei sambil tersenyum. Jika bukan karena Hu Miao yang memimpin, Ye Yunfei dan Tuan Hun mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu menjelajah untuk melewati daerah berkabut ini. Oke, Tuan, saya akan berlatih di kabut ini sebentar. Saya bisa merasakan bahwa area kabut ini sepertinya mengandung peluang besar bagi saya. Kata Hu Miao, sepertinya sedikit berharap. Oke, hati-hati. Ye Yunfei mengangguk. Berikan ini untukmu. Ye Yunfei mengeluarkan 9 budak emas kecil dan menyerahkannya kepada Hu Miao. Ke-9 budak kecil ini disebut segel tubuh Buddha, yang sebelumnya diberikan kepada Ye Yunfei oleh biksu gendut untuk pertahanan diri.
Energi yang terkandung dalam setiap segel Buddha setara dengan pukulan penuh setengah kaisar tingkat tinggi. Biksu gendut itu memberi Ye Yunfei 10 segel tubuh Buddha, dan Ye Yunfei telah menggunakan salah satunya, menyisakan 9 yang tersisa. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, segel tubuh Buddha ini tidak berguna. Aku juga akan memberimu semua pil ini. Inilah yang saya perbaiki untuk Anda baru-baru ini. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan lusinan botol batu giok dan mengirim semuanya ke tubuh Humiao. Terima kasih, Tuan. Tuan, Anda sangat baik kepada saya. Petik 2. Humiao berkata dengan penuh terima kasih, mengambil segel tubuh Buddha dan ramuannya, lalu berbalik dan kembali ke area berkabut tak terbatas. Ye Yunfei dan Hun Lao maju. Ini adalah kehampaan yang sepi, tandus, dan tak bernyawa. Melihat sekeliling, di sana tidak lain adalah ruang waktu tanpa batas. Masuk dan keluar dari batas pemecah langit harus tepat di depan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei dan Tuan Hun berjalan selama beberapa hari dalam. Akhirnya, Tuan Hun tampaknya telah menemukan sesuatu hari ini. Itu ada di depan, lokasi itu, ayo pergi dan lihat. Kata Hun Lao, menunjuk ke arah depan, Hun Lao. Dan Ye Yunfei mempercepat dan bergegas ke arah itu. Setelah beberapa saat, celah besar di ruang angkasa tiba-tiba muncul di depan mereka, dan embusan ruang dan waktu yang kuat keluar darinya. Tianpo pintu masuk ke dunia. Petik 2, Ye Yunfei dan Tuan Hun sangat gembira. Ayo masuk. Petik 2, Ye Yunfei memimpin dan bergegas ke celah ruang angkasa. Orang tua itu mengikuti di belakang. Setelah berjalan melalui celah ruang angkasa beberapa saat, Ye Yunfei menemukan dirinya berada di langit berbintang kuno yang aneh. Ada banyak bintang di langit berbintang ini. Bintang-bintang juga memiliki pintu masuk ke banyak dunia kecil, sekilas tampak seperti alam semesta yang sangat besar. Ye Yunfei dan Hun Lao berdiri di langit berbintang yang luas, merasa sangat kecil. Pasti ada makhluk hidup di dunia yang menghancurkan langit ini. Aku bisa merasakan nafas kehidupan. Kata Hun Lao, ya, aku juga merasakannya. Melihat langit berbintang yang aneh dan misterius di depannya, Ye Yunfei merasa sedikit penasaran. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menghabiskan waktu yang lama di 3000 dunia, dan mengunjungi sebagian besar dunia, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada dunia aneh berskala besar yang tersembunyi di sini. Jelajahi dunia ini terlebih dahulu, lalu temukan tempat untuk mundur dan berlatih. Energi dan hukum dunia pemecah langit ini sangat bagus, tidak lebih buruk dari dunia inti manapun di antara 3000 dunia. Aku akan menyerang kerajaan kaisar di sini. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, jika kamu tidak menerobos ke kaisar surga, bahkan jika kamu keluar, itu akan berbahaya. Sebaiknya kamu tetap di sini, kata Hun Lao. Bab 2177. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Hun Lao berjalan dengan hati-hati di alam semesta yang aneh ini. Karena begitu mereka memasuki alam semesta ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun sangat merasakan bahwa ada banyak aura berbahaya yang mengintai di alam semesta ini. Sebagian besar bintang di alam semesta ini tampaknya adalah bintang mati tanpa makhluk hidup. Ye Yunfei dan Hun Lao melewati beberapa bintang berturut-turut, semuanya tidak bernyawa, tanpa aktivitas kehidupan, bahkan tidak ada tumbuhan, tanah kosong. Ayo kita pergi ke dunia kecil itu dan melihat-lihat. Ye Yunfei tiba-tiba merasakan gerakan di hatinya ketika dia melewati pintu masuk dunia kecil, dan merasakan suasana yang samar-samar familiar di dunia kecil ini. Oke, ngomong-ngomong, kita tidak punya tujuan yang jelas, jadi kita hanya bisa berjalan-jalan saja. Lelaki tua itu mengangguk. Jadi Ye Yunfei dan Tuan Hun masuk ke dunia kecil ini. Dunia yang sangat hidup. Berjalan ke dunia kecil ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan desahan. Ini adalah dunia kecil dengan skala yang relatif besar. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat banyak makhluk beraksi. Ada ras manusia, ras iblis, ras binatang, dan banyak ras lainnya. Seluruh dunia terlihat sangat makmur dan hidup. Tanpa diduga, ada begitu banyak makhluk hidup di sini. Ye Yunfei dan Tuan Hun berjalan di dunia kecil ini dan tidak bisa menahan desahan. Kekuatan makhluk di dunia ini cukup bagus. Aku bisa merasakan energi setengah kaisar, kata Hun Lao. Makhluk-makhluk ini tinggal di sini dan tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Mengapa mereka hidup mengasingkan diri di dunia kecil ini? Ye Yunfei sedikit aneh. Aku selalu merasa ada yang salah,
samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang sedang menatap kita. Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Memang, ada sesuatu yang menatap kita. Ye Yunfei segera merasakannya dengan hati-hati, dan tentu saja, dia juga menyadarinya. Dunia kecil ini dan makhluk-makhluk ini seharusnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, kita harus lebih berhati-hati. Kata Hun Lao kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Haha, kalian berdua seharusnya tidak berasal dari dunia kecil kita. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih tiba-tiba mendatangi Ye Yunfei dan pria tua itu, dan bertanya dengan antusias. Pria tua itu hanya berbentuk pohon, mengambang di samping Ye Yunfei, tetapi pria berbaju putih itu tidak terkejut saat melihat pria tua itu, ekspresinya seperti biasa. Ya, kami memang bukan makhluk dunia ini, tapi datang dari luar. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, pria berpakaian putih ini memiliki kekuatan tahap akhir alam surga, dan tidak membahayakan Ye Yunfei. Sambutan hangat, saya Diaken dari Sekte Musim Semi dan Musim Gugur, dan nama saya Li Changqian. Jika kalian berdua tidak keberatan, selamat datang di Sekte Musim Semi dan Musim Gugur kami sebagai tamu, dan izinkan saya menunjukkan kebaikan seorang tuan tanah. Pria berbaju putih itu berkata dengan sangat antusias. Sekte Musim Semi dan Musim Gugur. Sekte ini adalah kekuatan besar di zaman kuno dari 3000 dunia, tetapi tampaknya telah lama mati dan menghilang. Mungkinkah anggota sekte ini datang ke sini untuk hidup dalam pengasingan? Di sini, pria tua itu mendengar apa yang dikatakan pria berbaju putih, tidak bisa menahan keterkejutannya, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oh, kekuatan besar di dunia kuno 3000. Ye Yunfei juga sedikit terkejut. Hehe, kalian berdua tidak perlu ragu. Kultus musim semi dan musim gugur kami selalu memiliki tradisi keramah tamahan, terutama pemuda ini, yang mengesankan dan mengesankan. Sekilas Anda bisa tahu bahwa dia adalah seorang jenius muda. Pemimpin, kami paling menyukai para jenius muda sepertimu, Li Changqian berkata, dan memberi isyarat tolong. Baiklah kalau begitu. Ye Yunfei berdiskusi dengan pria tua itu dan mengangguk setuju. Ye Yunfei merasa bahwa dia dan Tuan Hun tidak akrab dengan alam pemecah langit ini, jadi dia hanya mengambil kesempatan ini untuk belajar tentang situasi spesifik alam pemecah langit dari Li Changqian. Haha, kalian berdua benar-benar menyegarkan, tolong ikuti aku. Melihat Ye Yunfei dan Hun Lao setuju, Penatuali tertawa dan berkata, dan segera memimpin jalan. Tidak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Li Changqian, mereka sampai di barisan pegunungan dan mendarat di depan gerbang gunung sekte. Ada 3 karakter besar yang terukir di plakat gerbang gunung, pengajaran musim semi dan musim gugur. Benar saja, itu sekte musim semi dan musim gugur. Tanpa diduga, sekte kuno legendaris ini masih ada di dunia. Petik 2, melihat 3 karakter besar di plakat, lelaki tua itu diam-diam berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Sulit dikatakan untuk saat ini. Saya selalu merasa bahwa suasananya sedikit salah. Orang tua, lain kali kita harus lebih berhati-hati. Petik 2, Ye Yunfei menatap Li Changqian yang memimpin di depan dengan serius. Ya, begitu kamu mengatakannya, aku juga merasakannya. Lihatlah murid-murid yang menjaga gerbang gunung, mereka semua menatap kita berdua dengan mata aneh. Rasanya kita adalah mangsa dan menjadi sasaran mereka. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua itu segera menjadi waspada, dan kemudian menemukan para murid penjaga yang berdiri di belakang dan berbisik. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Li Changqian, mereka sampai di sebuah istana. Seorang lelaki tua berbaju hitam sedang menunggu di istana bersama sekelompok tuan yang tampak tajam. Orang tua berbaju hitam adalah kekuatan dari kaisar setengah yang sempurna, dan orang-orang tingkat tinggi lainnya semuanya adalah master setengah kaisar. Kekuatan semacam ini sudah bisa dianggap sebagai kekuatan besar di dunia 3000. Ayo, anak muda, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemimpin sekte musim semi dan musim gugur kami. Ini adalah anggota tingkat tinggi dari sekte musim semi dan musim gugur kami. Li Changqian menunjuk ke pria tua berbaju hitam dan berkata kepada kamu Yunfei. Hei, sangat bagus, anak manusia ini memiliki tubuh yang bagus, aku menyukainya. Sangat bagus, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam membawa mereka kembali. Petik 2, pemimpin menatap Ye Yunfei dari atas ke bawah,
menunjukkan senyum sinis, dan berkata kepada Li Changqian. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari Sekte Musim Semi dan Musim Gugur juga menatap Ye Yunfei dan Tuan Hun dari atas ke bawah. Pohon ini telah menjadi roh. Ini menarik. Saya tidak tahu seperti apa tubuh jiwanya. Tidak mungkin pohon. Petik 2. Seorang eksekutif senior tampaknya sangat tertarik pada lelaki tua itu, menunjukkan seringai aneh. Hati-hati, ada yang salah dengan orang-orang ini. Lihat mata mereka terlihat hampa, seperti berjalan mati. Hanya saja energi jiwa yang terkandung dalam lautan jiwa mereka menakutkan, aku bisa merasakannya. Petik 2. Kata lelaki tua itu kepada kamu Yunfei. Untuk beberapa alasan, aku selalu merasa bahwa orang-orang ini memiliki aura yang familiar. Ye Yunfei sedikit mengernyit, dan menjawab. Perasaan akrab, bagaimana Anda merasa akrab dengan mereka? Petik 2. Orang tua itu terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Baiklah, saya telah menyukai batang pohon ini. Saya benar-benar ingin mencobanya, seperti apa rasanya menjadi pohon. Petik 2. Eksekutif senior yang menatap Hun Lao berkata sambil mencibir. Oh, apakah ini cara keramahan yang Anda ajarkan Chun Qiu? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang tingkat tinggi, Ye Yunfei tidak bisa menahannya lagi. Wajahnya menjadi gelap, dia menatap Li Changqian, dan bertanya dengan dingin. Petik 2. Kamu orang tua, hati-hati, aku siap menyerang. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu melalui transmisi suara. Ya, ini adalah cara keramah tamahan yang diajarkan oleh periode musim semi dan musim gugur kita. Kalian berdua membobol alam jiwa surgawi kita, menyelinap, pasti ada sesuatu yang direncanakan. Sekarang, bersiaplah untuk mengorbankan tubuhmu. Jangan khawatir, Anda akan segera menjadi bagian dari kami. Petik 2. Li Changqian telah kehilangan sedikit pun antusiasme saat ini. Aku sudah lama melihat bahwa kamu aneh, dan itu benar. Pergi ke neraka. Petik 2. Ye Yunfei mencibir, lalu mengangkat telapak tangannya, menebas cahaya pedang, melintas, dan memotong tubuh Li Changqian. Li Changqian ini hanyalah kekuatan alam surga. Menghadapi Ye Yunfei, dia memotong cahaya pedang. Apa saja kekuatan perlawanan, dengan ledakan, tubuh langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Bab 2178. Bocah manusia sialan, tubuh ini adalah tubuh yang paling kupuaskan sejauh ini, dan itu dihancurkan olehmu. Kamu harus mati. Petik 2. Tubuh jiwa Li Changqian berhasil melarikan diri, dan muncul di kejauhan, menggunakan kebencian, pada Ye Yunfei, dan berkata dengan gigi terkatup. Oh, Ye Yunfei sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, apalagi alam surga, bahkan Master Setengah Kaisar dapat menghancurkan tubuh dan jiwa pada saat yang sama dengan satu pukulan. Li Changqian ini adalah alam surga, dan tubuh jiwanya dapat melarikan diri di bawah tinju Ye Yunfei, yang menunjukkan bahwa tubuh jiwanya pasti aneh. Mungkinkah? Ye Yunfei samar-samar memikirkan sebuah kemungkinan. Bocah manusia, kamu datang ke wilayah kami dan berani bertindak ganas. Ayo, hancurkan jiwa mereka dan ambil tubuh mereka. Pemimpin itu marah dan meraung. Boom! Mengikuti perintah pemimpin, semua penguasa sekte musim semi dan musim gugur di sekitar meletus. Satu persatu mendesis dan melolong, permusuhan mereka melonjak ke langit, bergegas ke arah mereka seperti sekawanan serigala. Karena kalian semua ingin mengadili kematian, jangan salahkan aku. Ye Yunfei berkata dengan dingin, wajahnya menjadi gelap. Kemudian Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang, dan melepaskan ilmu pedang dari 1000 pedang yang kembali menjadi satu, memotong serangkaian lampu pedang yang tajam dan berkabut, dengan mudah merobek ruang, seperti percikan air, memenggal kepala para master sekte musim semi dan musim gugur yang bergegas, ke arahnya lewat. Puff engah-engah, hampir setiap cahaya pedang yang ditebas Ye Yunfei secara akurat mengenai satu orang. Yang disebut master dari sekte musim semi dan musim gugur ini sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menahan cahaya pedang Ye Yunfei. Itu hampir menghancurkan, membunuh satu dengan satu pedang. Setelah selusin napas, sebagian besar anggota senior sekte musim semi dan musim gugur di istana ini dipenggal oleh Ye Yunfei, hanya menyisakan pemimpinnya sendiri. Pemimpin adalah kekuatan sempurna dari setengah kaisar, dan keberadaan paling kuat di sekte musim semi dan musim gugur. Ye Yunfei memegang pedang panjang dan menatap pemimpin dengan mencibir. Wah, kamu terlalu kejam. Oke,
mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu bunuh. Semua orang dari sekte musim semi dan musim gugur kita masuk dan mengepung dan membunuh anak ini. Petik 2. Pemimpin membiru karena marah, seperti binatang yang marah, mendesis raungan panjang. Mengikuti perintah pemimpin, semua makhluk di markas sekte musim semi dan musim gugur menghentikan gerakan mereka, mengangkat kepala, dan melihat ke lokasi istana dengan mata sebal. Pemimpin memiliki perintah untuk mengepung dan membunuh anak manusia itu. Bunuh. ... Saat berikutnya, semua makhluk di markas sekte musim semi dan musim gugur meraung dengan marah, memancarkan aura kekerasan dan liar, dan kemudian tampak gila, bergegas menuju istana tempat Ye Yunfei berada. Saya melihat makhluk padat datang dari langit dan tanah seperti air pasang, dan mengelilingi istana dalam sekejap mata. Ho, dengan memikirkan Ye Yunfei, binatang berkepala 9 dan klon darah muncul, bergegas ke arah yang berbeda. Kekuatan 9 binatang ilahi dan klon darah ini setara dengan kaisar setengah penyempurnaan, dan jauh lebih kuat dari rata-rata kaisar setengah penyempurnaan. Di hadapan makhluk-makhluk berkekuatan rata-rata itu, binatang berkepala 9 dan klon darah dibantai begitu saja. Kemanapun mereka pergi, orang-orang sekte musim semi dan musim gugur itu jatuh berkelompok, seperti jerami yang dipanen. Selama pertempuran, klon darah tiba-tiba menunjukkan kekuatan supernatural dari pengendalian darah, dan kabut darah meledak, menutupi seluruh istana sekaligus. Kako, darah di hampir semua makhluk hidup mendidih, lalu menembus pembuluh darah, dan keluar melalui tubuh. Tiba-tiba, istana penuh dengan darah yang melonjak. Setelah beberapa saat, istana sudah dipenuhi sisa-sisa dan potongan daging, dan darah mengalir seperti sungai. Berhenti, semua keluar, teriak pemimpin itu dengan keras. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak peduli berapa banyak bawahannya, itu tidak cukup untuk membunuh mereka. Sial, dia menghancurkan tubuhku. Aku menemukan tubuh ini setelah lama mencari. Itu dihancurkan oleh pedangnya. Tuan, aku tidak bisa membiarkan bocah manusia ini pergi. Dia terlalu penuh kebencian. Kembalikan tubuhku. Apa yang mengejutkan Ye Yunfei adalah bahwa jiwa dan tubuh dari sekte musim semi dan musim gugur berpangkat tinggi yang baru saja dipenggal kepalanya masih ada di sana, muncul kembali di samping pemimpin satu persatu, menatapnya, dengan mata kesal melihat Ye Yunfei, mendesis dan meraung. Tidak hanya tubuh jiwa tingkat tinggi ini yang masih ada, tetapi masing-masing dipenuhi dengan energi jiwa yang kuat, dan sepertinya tidak mengalami kerusakan apapun. Bahkan, Ye Yunfei sangat menyadari bahwa setelah anggota biasa dari sekte musim semi dan musim gugur hancur berkeping-keping, tubuh jiwa mereka masih ada, muncul kembali, melayang di kejauhan, menatap Ye Yunfei dengan marah. Jiwa orang-orang ini sangat aneh. Mereka tidak terluka sama sekali. Orang tua itu juga merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Bocah manusia sialan, kamu sudah mati. Tubuh jiwa itu mengertakkan gigi satu persatu, dengan wajah mengerikan. Saya curiga mereka terkait dengan ras jiwa, jawab Ye Yunfei. Klan jiwa, maksudmu, orang-orang ini milik klan jiwa. Tidak heran, tubuh jiwa mereka sangat kuat, tubuh mereka hancur, dan tubuh jiwa mereka tidak terluka sama sekali. Jika mereka adalah klan jiwa, maka itu masuk akal. Orang tua itu juga orang yang berpengetahuan luas. Dia telah mendengar tentang klan jiwa sebelumnya, dan setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, dia tiba-tiba menyadari. Ketika saya mengikuti Kaisar Sepi Kuno di dunia 3000 ukuran, saya pernah bertemu dengan klan jiwa. Pada saat itu, puluhan klan jiwa menyerang Kaisar Sepi Kuno bersama-sama, tetapi mereka semua dipenggal oleh Kaisar Sepi Kuno. Menurut kepada Kaisar Kuno yang sunyi, metode serangan paling kuat dari klan jiwa adalah seni bela diri kekuatan jiwa. Jika orang-orang ini benar-benar klan jiwa, Anda harus berhati-hati ketika mereka menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, saya mengerti. Sebenarnya, saya juga telah berlatih semacam teknik rahasia pewarisan dari klan jiwa. Jika mereka benar-benar bertarung, saya tidak takut pada mereka. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa ada begitu banyak jiwa yang tersembunyi di langit yang melanggar batas. Pria tua itu menghela nafas. Serangan kelompok. Pada saat ini, pemimpin itu tiba-tiba berteriak. Mengikuti perintah pemimpin, semua tubuh jiwa di sekitarnya, serta makhluk di posisi lain di markas, semuanya meraung.
Setiap tubuh jiwa melepaskan energi kekuatan jiwa yang kuat, perkasa dan perkasa, berkumpul bersama, berubah menjadi lautan kekuatan jiwa yang ganas, dan menyapu ke arah Ye Yunfei. Energi kekuatan jiwa yang sangat besar seperti tsunami yang naik ke langit, dan juga seperti sejumlah besar gunung berapi yang meletus bersamaan, efek yang dihasilkan sangat menakjubkan. Booming, ruang di sekitar Ye Yunfei terus runtuh dan hancur di bawah pengaruh energi kekuatan jiwa yang menakutkan ini. Benar saja, itu seni bela diri kekuatan jiwa. Orang-orang ini, pasti klan jiwa. Ye Yunfei tidak bisa menahan teriakan saat dia merasakan serangan kekuatan jiwa yang mengerikan itu. Bab 2179. Hati-hati, serangan energi jiwa ini tidak terlihat, sangat merusak, dan sulit dilawan dengan cara biasa. Hun Lao mengingatkan Ye Yunfei. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei telah mempraktikkan semacam warisan klan jiwa, yaitu teknik rahasia garis jiwa boneka. Jadi Ye Yunfei masih memiliki pemahaman tentang seberapa besar kekuatan jiwa dari serangan klan jiwa. Aku punya pohon jiwa, jadi jangan takut dengan ras jiwa ini. Ye Yunfei tertawa. Pohon jiwa memiliki 3 fungsi. Pertama, dapat menghangatkan dan menyehatkan tubuh jiwa. Kedua, dapat memurnikan dan menyerap energi jiwa eksternal dan mengubahnya menjadi sendiri. Ketiga, itu juga bisa melindungi tubuh jiwa seperti perisai. Terlebih lagi, di lautan jiwa Ye Yunfei, masih ada sisa jiwa di tingkat Kaisar Surgawi. Setelah pengasuhan dan perbaikan jangka panjang Ye Yunfei, sisa jiwa Kaisar Surga ini secara bertahap disempurnakan dan berubah menjadi kondisi tubuh jiwa yang lengkap. Sekarang Ye Yunfei memiliki 2 tubuh jiwa. Oleh karena itu, Ye Yunfei berbeda dari orang biasa dalam hal tubuh jiwa dan energi kekuatan jiwa, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei tidak mengubah ekspresinya saat menghadapi ras jiwa itu. Gemuruh. Dalam sekejap mata, lautan kekuatan jiwa yang melonjak menyapu di depan Ye Yunfei, dan kemudian menenggelamkan Ye Yunfei. Energi kekuatan jiwa yang perkasa ingin secara paksa masuk ke lautan jiwa Ye Yunfei, meledak ke arah tubuh jiwa Ye Yunfei. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga diserang oleh energi kekuatan jiwa yang mengerikan ini. Tuan Hun, sembunyi dulu. Ye Yunfei berkata kepada Tuan Hun, lalu memindahkan Tuan Hun ke menara hantu. Faktanya, tubuh jiwa dan energi kekuatan jiwa Hun Lao sangat kuat, tetapi Ye Yunfei tidak ingin dia mengambil risiko kecelakaan. Dengan memikirkan Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa muncul di lautan jiwa, merentangkan sejumlah besar cabang dan akar, secara langsung melindungi 2 tubuh jiwa Ye Yunfei, dan membentang ke segala arah. Fiuh, pohon budidaya jiwa meletus dengan kekuatan isap yang kuat, dan mulai memurnikan dan menyerap energi jiwa yang masuk ke lautan jiwa. Boom! Pada saat yang sama, 2 tubuh jiwa Ye Yunfei meletus dengan energi jiwa yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Segera, sebagian besar energi jiwa yang menembus Ye Yunfei diserap oleh pohon budidaya jiwa. Namun, karena jumlah kekuatan jiwa yang menyerang Ye Yunfei terlalu banyak, seperti nyawang yang terus bergegas ke lautan jiwa Ye Yunfei, yang membuat Ye Yunfei sedikit tidak dapat menghadapinya untuk sementara waktu, dan bahkan merasakan 2 jiwa di dalamnya nyeri. Seperti yang diharapkan dari klan jiwa, tingkat serangan kekuatan jiwa ini terlalu menakutkan. Seorang master setengah kaisar akan hancur dalam sekejap oleh serangan kekuatan jiwa seperti itu. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Boom! Dengan memikirkan Ye Yunfei, lebih dari selusin senjata sihir kekuatan jiwa muncul di lautan jiwa pada saat yang sama, mengeluarkan tekanan energi kekuatan jiwa yang mengepul. Sebagian besar dari selusin senjata sihir kekuatan jiwa berada di level setengah kaisar, dan 1 di level kaisar surgawi. Dengan perlindungan senjata sihir kekuatan jiwa ini, Ye Yunfei merasa jauh lebih santai. Tapi itu masih jalan buntu. Ye Yunfei berdiri di tengah istana, mencoba yang terbaik untuk menahan serangan kekuatan jiwa yang perkasa dan bergolak dari sekelilingnya. Apakah semua orang ini di markas sekte musim semi dan musim gugur adalah ras jiwa? Tanya lelaki tua itu. Mungkin tidak. Ras jiwa pandai mengendalikan tubuh jiwa makhluk lain. Saya memperkirakan bahwa sebagian besar markas sekte musim semi dan musim gugur adalah tubuh jiwa yang dikendalikan oleh ras jiwa. Ras jiwa yang sebenarnya harus disembunyikan di tubuh jiwa ini. Saya kira pemimpin itu pasti salah satu dari klan jiwa. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Ye Yunfei telah mempraktikkan teknik rahasia garis jiwa boneka,
dan tahu betapa menakutkannya teknik rahasia warisan klan jiwa ini. Satu klan jiwa dapat mengendalikan sejumlah besar tubuh jiwa. Setelah Ye Yunfei mempraktikkan teknik rahasia garis jiwa boneka, dia menaklukkan sejumlah besar budak dan dengan kuat mengendalikan jiwa para budak ini. Apa, di lautan jiwa anak manusia ini, ada pohon besar. Cabang, daun, dan akar pohon besar ini semuanya mengandung hukum kekuatan jiwa yang paling murni. Ini pasti pohon yang berharga, dan memang begitu terkait dengan kita. Pohon harta karun yang terkait dengan keluarga ini. Pohon besar ini tampaknya memiliki daya tarik yang sangat besar bagiku. Pada saat ini, mata pemimpin tiba-tiba tertuju pada posisi laut jiwa Ye Yunfei, seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwa Ye Yunfei, laut. Ya Tuhan, mungkinkah ini adalah pohon pembudidaya jiwa yang legendaris? Pohon harta karun semacam ini adalah pohon suci untuk klan jiwa kita. Jika saya bisa mendapatkan pohon harta karun ini, maka kekuatan saya pasti akan meningkat pesat, melonjak ke langit. Aku bahkan bisa mendominasi klan jiwa. Pada saat itu, ketika aku kembali ke dunia jiwa, aku akan bisa menguasai seluruh klan jiwa. Haha, hebat. Pemimpin menjadi semakin bersemangat, hampir tertawa terbahak-bahak berdiri keras. Oke, aku harus mendapatkan pohon pemolah jiwa ini. Dan tubuh anak manusia ini lumayan, jauh lebih keras dari tubuhku yang sekarang. Aku ingin tubuhnya juga. Petik 2. Pemimpin itu berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, pemimpin itu tiba-tiba melintas dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Betapa kuatnya kekuatan jiwa Ye Yunfei, dia segera merasakan tindakan pemimpin itu. Ye Yunfei tersenyum dingin, menjaga ketenangannya, dia membiarkan pemimpin mendekatinya. Dalam sekejap, pemimpin bergegas di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei tiba-tiba mengangkat pedang panjangnya, dan menampilkan cahaya pedang yang terang seperti petir. Pada saat yang sama, Ye Yunfei melemparkan pembalikan waktu teknik, energi waktu yang kuat langsung memperbaiki pemimpin di sana. Bang! Ye Yunfei meninju dia. Meskipun pemimpin memiliki kekuatan setengah kaisar yang sempurna, tetapi menghadapi cahaya pedang dan tinju yang Ye Yunfei tebas, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Karena, dia telah diperbaiki di sana dengan teknik pembalikan waktu. Dengan keras, tubuh pemimpin itu diledakkan. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, sangat mudah untuk berurusan dengan setengah kaisar yang sempurna. Tidak bagus. Petik 2. Setelah Ye Yunfei menghancurkan tubuh pemimpinnya, perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Karena Ye Yunfei merasa ada sesuatu yang samar-samar telah menembus lautan jiwanya. Tidak, orang ini benar-benar ini ras jiwa yang nyata. Dia telah menembus lautan jiwaku. Petik 2. Ye Yunfei diam-diam terkejut. Kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini telah jauh melampaui rata-rata kaisar setengah sempurna. Tapi dia tidak bisa menghentikan orang lain untuk masuk ke lautan jiwa. Laut jiwa adalah bagian terpenting dan inti dari makhluk hidup. Begitu laut jiwa dan tubuh jiwa dihancurkan, itu akan menjadi kehancuran nyata bagi sebagian besar makhluk di dunia. Haha, aku yakin, pohon harta karun ini memang pohon pembudidaya jiwa yang legendaris. Tidak mungkin salah, keberuntunganku sangat baik sehingga aku bertemu dengan pohon pembudidaya jiwa. Pohon harta karun semacam ini adalah dianggap sebagai hal ini juga sangat langka di dunia jiwa. Saya tidak pernah berharap untuk mendapatkan satu. Sekarang, mungkinkah ini menunjukkan bahwa saya akan bangkit? Tepat ketika Ye Yunfei merasa tidak enak, tawa gila tiba-tiba terdengar di lautan suara jiwa. Bab 2180. Baru sekarang Ye Yunfei dengan jelas melihat bahwa sudah ada bayangan abu-abu di lautan jiwanya. Berdiri di depan pohon yang mengolah jiwa, menatap pohon yang mengolah jiwa dengan sepasang mata seperti kodok merah yang aneh. Setelah melihat lebih dekat, Ye Yunfei akhirnya mendapatkan gambaran kasar tentang penampilan klan jiwa ini. Tubuhnya tembus pandang, agak mirip dengan bentuk manusia, namun bentuknya tidak stabil, berputar dan berubah sepanjang waktu. Itu memancarkan suasana biadab. Tentu saja, ini adalah perlombaan jiwa. Jika kamu tidak muncul, aku masih akan sedikit pusing untuk berurusan denganmu. Sekarang kamu datang ke pintumu atas inisiatifmu sendiri, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Ras jiwa sering bersemayam di tubuh berbagai makhluk, mereka pandai menyembunyikan tubuh aslinya, dan mereka mempraktikkan berbagai teknik rahasia kekuatan jiwa, yang sulit untuk dilawan. Jadi jika Anda ingin berurusan dengan klan jiwa,
Anda harus mengunci bentuk tubuh klan jiwa dan menentukan di mana dia bersembunyi. Huff, nak, karena kamu tahu bahwa aku adalah klan jiwa, kenapa kamu tidak dengan patuh mengikat tanganmu? Persembahkan pohon harta karun ini kepadaku segera, dan aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang layak. Aku akan merebut rumahmu dan menduduki tubuhmu. Bahkan jika jiwamu terbang menjauh, tubuhmu masih bisa ada di dunia selamanya, yang setara dengan hidup dengan cara lain. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu sampai mati dan menghilang sepenuhnya. Petik 2. Klan jiwa tertawa liar, dan dia ada sedikit sarkasme dalam nada bicaranya. Apa hebatnya klan jiwa, Anda sendiri mungkin tidak dapat mengambil alih saya. Jika Anda berani memprovokasi saya, itu akan menjadi jalan buntu, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Meskipun klan jiwa ini masuk ke lautan jiwa, Ye Yunfei tidak kehilangan kendali, sebaliknya dia tampak sangat tenang. Nyatanya, ada klan jiwa di Pagoda Tiandao. Teknik rahasia garis jiwa boneka yang dipraktikkan Ye Yunfei diperoleh dari klan jiwa di Pagoda Tiandao. Lebih penting lagi, klan jiwa itu milik salah satu dari 100 setengah kaisar yang dipenjara, dan sekarang mematuhi perintah Ye Yunfei. Jadi melihat klan jiwa di depannya, Ye Yunfei tidak merasakan tekanan sama sekali. Huff, bocah manusia, sepertinya kamu tidak meneteskan air mata saat melihat peti mati. Jika itu masalahnya, maka aku akan merebut rumahmu terlebih dahulu, sehingga semua tentangmu menjadi milikku. Klan jiwa mendengus dingin, booming. Saat berikutnya, energi jiwa yang tak berujung dan menakutkan menyapu keluar dari tubuh klan jiwa ini, menyebar seperti lautan luas dalam sekejap, mengguncang lautan jiwa Ye Yunfei. Kemudian klan jiwa bergegas menuju tubuh jiwa Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Bayangan muncul berulang kali, merobek ruang seperti merobek kain. Tertawa, pedang panjang muncul dan dengan cepat menebas klan jiwa. Pedang jiwa surgawi. Haha, aku tidak menyangka bahwa meskipun kamu, seorang anak manusia, masih muda, kekuatan jiwamu luar biasa kuat, dan kamu juga telah mengembangkan keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang sangat baik. Tapi di depanku, itu hanyalah sebuah keterampilan kecil. Perlombaan jiwa. Tertawa, liar, boom. Dia membuka mulutnya, dan palu godam hitam keluar dari mulutnya, terus membesar, dan langsung menerbangkan pedang jiwa surgawi. Klan jiwa dapat mengubah energi kekuatan jiwa menjadi berbagai bentuk sesuka hati, yang merupakan teknik rahasia yang diwarisi oleh klan jiwa. Ledakan. Klan jiwa membuka mulutnya dan menyemprotkan lebih dari selusin palu raksasa hitam, mengenai Ye Yunfei. Ye Yunfei mendesak pedang jiwa surgawi untuk melawan terus-menerus. Apa ini? Pada saat ini, klan jiwa tiba-tiba menemukan bahwa kuncup bunga putih muncul di sampingnya, perlahan terbuka, dan meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, menarik energinya. Nah, itu pasti salahmu lagi. Klan jiwa sangat marah, dan meninju kuncup bunga putih. Tidak mudah bagimu untuk menyerap energiku. Klan jiwa kita adalah yang terbaik dalam melahap energi jiwa. Teriak klan jiwa. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengisap, dan isapan yang kuat keluar dari mulutnya. Fiu. Seperti ikan paus yang menyedot sungai Yangtze, ia secara paksa menelan sebagian energi jiwa Ye Yunfei dalam sekejap. Haha, anak ras manusia, kualitas energi kekuatan jiwamu sangat bagus. Aku bisa makan lengkap hari ini. Ras jiwa tertawa terbahak-bahak, sambil terus melahap energi kekuatan jiwa Ye Yunfei. Dia bergegas menuju tubuh jiwa Ye Yunfei. Orang ini agak sulit. Ye Yunfei sedikit mengernyit. Perlombaan jiwa adalah salah satu ras yang paling sulit. Boom! Dengan pemikiran di benak Ye Yunfei, tombak hitam muncul di depannya, dan mereka menembak ke arah klan jiwa bersama. Ini adalah teknik rahasia utas jiwa boneka. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kamu juga anggota klan jiwa kita? Petik 2. Klan jiwa tercengang dan berhenti bergerak. Teknik rahasia garis jiwa boneka adalah teknik rahasia yang diwarisi oleh klan jiwa, umumnya tidak akan diteruskan ke dunia luar, apalagi seseorang harus memiliki darah klan jiwa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini ke tingkat yang tinggi, tidak akan mencapai banyak. Tidak, kamu bukan anggota klan jiwa kami. Tapi mengapa kamu bisa mengolah teknik rahasia garis jiwa boneka sedemikian rupa? Segera, klan jiwa menemukan bahwa Ye Yunfei bukan klan jiwa mereka, karena klan jiwa bisa saling induksi asal darah masing-masing. Saat ini, tombak hitam telah ditembakkan di depan klan jiwa. Apakah kamu pikir aku tidak tahu teknik rahasia garis jiwa boneka? Klan jiwa sangat marah. Boom!
Tombak hitam keluar dari mulutnya, dan bertabrakan dengan tombak hitam yang digunakan Ye Yunfei, membuat dentang keras. Nah, kamu telah berhasil membuatku marah. Aku akan menyiksa jiwa dan ragamu, dan membiarkanmu mencoba bagaimana rasanya tidak bisa bertahan, tidak bisa mati. Petik 2. Klan jiwa mendesis tajam. Ledakan. Dia tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju tubuh jiwa Ye Yunfei. Kecelakaan. Pada saat ini, pohon budidaya jiwa yang tergantung di atas tubuh jiwa Ye Yunfei tiba-tiba merasakan, dan pada saat yang sama membuang sejumlah besar cabang, daun dan akar, seperti tombak hijau zamrud, dan menembak ke arah klan jiwa. Tidak bagus. Aku hampir lupa. Pohon yang menumbuhkan jiwa memiliki kemampuan pemurnian yang mengerikan, yang dapat memurnikan semua energi seperti jiwa. Dan itu juga dapat digunakan untuk menyerang. Petik 2. Menghadapi serangan pohon yang menumbuhkan jiwa, jiwa ekspresi klan menjadi pucat berubah. Dang-dang, dia terus membuka mulutnya dan menyemprotkan sejumlah besar pedang panjang hitam, yang bertabrakan dengan dahan dan daun pohon penghasil jiwa. Tapi serangan pohon budidaya jiwa terlalu ganas, dan sejumlah besar cabang dan daun meraung dan menyerang keluarga jiwa. Saat ini, pohon budidaya jiwa sudah menjadi pohon besar dengan cabang dan daun yang rimbun. Ribuan cabang dan daun hijau zamrud terjalin bersama untuk membentuk jaring hijau besar, memancarkan energi pemurnian yang kuat, menutupi keluarga jiwa. Di bawah serangan sengit dari Soul Cultivation Tree, Soul Rache mulai sedikit tidak dapat mendukung. Ternyata pohon budidaya jiwa sangat kuat. Ye Yunfei terkejut sekaligus senang. Sejak dia mendapatkan pohon budidaya jiwa, Ye Yunfei telah menggunakan pohon budidaya jiwa untuk meningkatkan energi jiwanya. Baru sekarang dia tahu bahwa jika pohon budidaya jiwa begitu kuat, tampaknya, pohon pengolah jiwa ini bukan hanya harta yang bagus untuk mengolah energi kekuatan jiwa, tetapi juga pembunuh kekuatan jiwa yang sangat menakutkan. Oke, kalau begitu cepat dan tangani klan jiwa ini. Ye Yunfei mencibir, gemuruh. Jiwa sisa kaisar surga muncul di lautan jiwa, memancarkan energi jiwa yang kuat. Jiwa sisa kaisar langit ini juga merupakan salah satu kartu truf Ye Yunfei. Membunuh. Dua tubuh jiwa Ye Yunfei bergegas menuju klan jiwa itu pada saat bersamaan. Ah, nak, kamu sebenarnya memiliki dua tubuh jiwa, tidak heran kekuatan jiwa begitu kuat. Pergilah dari sini. Setelah serangan gabungan dari pohon pembudidaya jiwa dan dua tubuh jiwa, klan jiwa dengan cepat dibunuh, dia dipukuli dengan mantap dan mundur, tidak bisa melawan. Nak, serahkan padaku. Tiba-tiba, klan jiwa membuka mulutnya dan menyemprotkan sejumlah besar tali panjang hitam tebal, berkelok-kelok ke arah dua tubuh jiwa Ye Yunfei seperti ular hitam panjang. Seni rahasia garis jiwa wayang. Dia ingin menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk mengendalikan Ye Yunfei. Tetapi pada saat berikutnya, sejumlah besar cabang, daun, dan akar dari pohon penghasil jiwa itu berguling terbalik, menghalangi semua kabel hitam panjang itu. Pergilah ke neraka. Dua tubuh jiwa Ye Yunfei meraung pada saat yang sama, mereka bergegas bersama dan menahan keluarga jiwa. Di bawah serangan sengit pohon budidaya jiwa, klan jiwa ini sudah tidak dapat melawan, dan dengan dua tubuh jiwa Ye Yunfei, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan ditahan di sana oleh dua tubuh jiwa Ye Yunfei. Menabrak, sejumlah besar cabang, daun dan akar berkerumun, seperti membungkus zonzi, mengikat tubuh jiwa dari klan jiwa itu. Kemudian pohon budidaya jiwa mulai meletus dengan energi pemurnian yang mengerikan, dan mulai memurnikan klan jiwa. Ras manusia sialan, tanda seru, lepaskan aku segera. Meskipun dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, cabang, daun dan akar dari pohon yang mengolah jiwa menjeratnya dengan erat, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Sungguh energi kekuatan jiwa yang murni. Saat pohon kultivasi jiwa terus menyempurnakan keluarga jiwa itu, Ye Yunfei merasa bahwa sejumlah besar energi kekuatan jiwa terus mengalir ke lautan jiwanya, dan itu miliknya. Kualitas dan energi dari dua tubuh jiwa Ye Yunfei melonjak dalam garis lurus. Ternyata menyempurnakan klan jiwa memiliki manfaat yang begitu besar. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Nak, biarkan aku pergi segera. Keluhan di antara kita dapat dihapuskan, jika tidak, aku bersumpah, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Klan jiwa terus meraung tajam. Namun, setelah beberapa saat, sebagian besar tubuhnya dimurnikan, dan tubuhnya terus menyusut, dan napasnya sangat lamban, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dikosongkan. Tidak, jangan, ras manusia, apa yang ingin kamu lepaskan dariku?
Aku tidak rela mati di tanganmu seperti ini. Aku memiliki begitu banyak bawahan, dan aku memiliki wilayahku sendiri di dunia kecil ini. Kebebasan, betapa bahagianya. Aku tidak bisa mati begitu saja. Wah, selama kamu melepaskanku, aku bisa memenuhi semua persyaratan yang kamu ajukan, semua jenis teknik rahasia klan jiwa kita, dan semua jenis koleksiku yang khusus digunakan untuk mengolah jiwa. Harta kekuatan dan energi dapat dipersembahkan untukmu. Klan jiwa mulai memohon, dan bahkan menangis keras, dengan air mata dan ingus di hidungnya. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan sekarang. Jika aku membunuhmu, semua tentangmu akan menjadi milikku, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Bersambung.